Hidup positif itu membina, bukan menghina, mendidik, bukan membidik, mengobati, bukan melukai, mengukuhkan, bukan meruntuhkan, saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Hidup positif itu mengajak, bukan mengejek, menyejukkan, bukan memojokkan, mengajar, bukan menghajar, saling belajar, bukan saling bertengkar, menasehati, bukan mencaci maki, merangkul, bukan memukul, mengajak bersabar, bukan mengajak saling mencakar. Hidup positif itu argumentatif, bukan provokatif, bergerak cepat, bukan sibuk berdebat, realistis, bukan fantastis, mencerdaskan, bukan membodohkan, menawarkan solusi, bukan mengintimidasi, berlomba dalam kebaikan, bukan berlomba saling menjatuhkan, mengatasi keadaan, bukan meratapi kenyataan. Hidup positif itu suka berhikmat, bukan mahir mengumpat, menebar kebaikan, bukan mengorek kesalahan, menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari aib dan menyebarkannya, menghargai perbedaan, bukan memonopoli kebenaran, mendukung semua program kebaikan, bukan memunculkan keraguan. Hidup positif itu memberi senyum manis, bukan menjatuhkan vonis, berletih-letih menanggung problema umat, bukan meletihkan umat, menyatukan kekuatan, bukan memecah belah barisan, kompak dalam perbedaan, bukan ribut mengklaim kebenaran, siap menghadapi musuh, bukan selalu mencari musuh. Hidup positif itu mencari teman, bukan mencari lawan, melawan kesesatan, bukan mengotak-atik kebenaran, asik dalam kebersamaan, bukan bangga dengan kesendirian, menampung semua lapisan, bukan memecah belah persatuan, mengatakan aku cinta kamu, bukan aku benci kamu. Hidup positif itu kita mengatakan mari bersama kami, bukan kamu harus ikut kami, mendatangi, bukan menunggu dipanggil, saling memaafkan, bukan saling menyalahkan. Wassalam. Ada 8 situasi. Situasi pertama, suatu hari orang sekampung berniat untuk melakukan sholat istisqa, memohon turunnya hujan. Saat akan sholat, banyak orang yang datang berkumpul, tapi hanya seorang anak yang membawa payung. Padahal saat itu belum turun hujan. Anak tersebut yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Itulah yang dinamakan keyakinan. Situasi kedua, bila Anda melambungkan bayi ke udara, dia tertawa sebab dia tahu Anda akan dapat menangkapnya. Itulah yang dinamakan kepercayaan. Situasi yang ketiga, setiap malam ketika kita tidur, tidak ada jaminan kita akan hidup lagi untuk hari esok. Tetapi kita tetap memasang alarm untuk kita bangun pada esok harinya. Itulah yang dinamakan harapan. Teruslah memasang keyakinan, kepercayaan, dan harapan kepada Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Pemberi, dan Maha Penentu segalanya. Situasi keempat, bila Anda bertemu seorang wanita cantik dan dari keluarga baik-baik, Anda ingin menikahinya, tetapi wajah istri Anda selalu muncul di pikiran. Itulah yang dinamakan ketakutan. Situasi yang kelima, Anda di situasi keempat, tapi tetap melamar wanita tersebut, itulah yang dinamakan keberanian. Situasi keenam, saat melamar wanita nan cantik itu, tiba-tiba istri Anda muncul, itulah yang dinamakan ketahuan. Situasi yang ketujuh, ketika Anda pada situasi keenam, lalu istri Anda datang dengan anak-anak, serta keluarga besar mengizinkan acara tersebut tetap berjalan demi menjaga nama baik Anda, itulah yang dinamakan keajaiban. Dan situasi yang kedelapan, setelah Anda pulang dan tampak segalanya berjalan dengan baik, aman dan tentram, istri Anda tersenyum sambil memberi kopi kesukaan Anda, lalu tiba-tiba mulut Anda berbuih-buih, itulah yang dinamakan keracunan. Wassalam. Nah, disebutkan di dalam hadis Nabi, ya, dalam tentang masalah hibah ini, hadis Nu'man bin Bashir, disebutkan Bashir ini datang kemudian menunjukkan bahwasanya dia ingin memberikan hadiah kepada anak laki-lakinya yang bernama Nu'man. Rasulullah pun balik bertanya, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Ya, memberikan hadiah seperti ini. Apakah semua anak-anakmu dapat juga hadiah seperti ini? Qala la, tidak ya Rasulullah. Cuma Nu'man yang aku khususkan pemberian hadiah ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan arahan kepada Bashir, ittaqallaha. Bertakwalah engkau kepada Allah. Wa'adilu baina auladikum, dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Ketika di antara kalian membedakan anak yang satu dengan anak yang lain, termasuk masalah hadiah, termasuk masalah pemberian, berarti kalian tersebut zalim. Ya, makanya bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala dan bersikap adillah. Bashir sayang sama Nu'man. Dia ingin menghadiahkan miliknya dia. Seorang budak laki-laki yang dia
hibahkan kepada Nu'man ini. Cuma sayangnya Bashir ini kan punya anak selain daripada Nu'man. Kalau kita berbagi kepada anak kita, masing-masing dapat, itu keadilan. Dan subhanallah, kalau dalam hibah itu disamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau berkaitan warisan, itu kan 2:1. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tapi tidak dengan hibah, sama rata. Ini 1M, anak kedua juga 1M. Ini dapat rumah, anak yang kedua juga dapat rumah. Dan makanya di sini disebutkan wujubul adli bainal aulad. Wajib bersikap adil kepada anak-anak. Wa tahrimu tafdhili ba'dihim 'ala ba'd, dan haram kita lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lain. Au takhsisu ba'dihim duna ba'd, mengkhususkan anak yang satu selainnya tidak dikhususkan. Dan ana takhsisa au tabdila minal jawri wadh-dhulum. La tajuzu syahada fihi. Ya, la tahammulan wala adaan. Bahwasannya kalau di antara kita ini mengkhususkan pemberian kepada anak yang satu saja, anak yang lain tidak diberikan. Kalau kita mengutamakan anak yang satu saja, anak yang lain tidak diberikan, ini termasuk kezaliman. Termasuk apa? Kezaliman. Dan kezaliman itu apa? Dosa besar. Hati-hati. Kenapa dosa besar? Karena kesaksiannya tidak diterima. Dia tidak boleh bersaksi. Subhanallah.